Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Salma, NIM 1121046. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial SPSS mengenai uji multikolinearitas dengan melihat nilai toleransi dan VIF. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan uji multikolinearitas. Jadi istilah multikolinearitas pertama kali dikemukakan oleh Ragnar Frisch dalam bukunya pada tahun 1934 yang artinya terdapat hubungan antara variabel bebas. Yang dimaksud dengan uji multikolinearitas adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana variabel-variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi satu sama lain. Kemudian terkait dengan nilai toleransi dan VIF, jadi nilai toleransi itu adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat diprediksi oleh variabel independen lain dalam model regresi. Keputusan nilai toleransi adalah yang pertama, jika nilai toleransi itu lebih besar daripada 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai toleransi itu lebih kecil daripada 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Yang kedua adalah VIF. VIF adalah ukuran lain yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Keputusan nilai VIF ini adalah yang pertama, jika nilai VIF lebih kecil daripada 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai VIF ini lebih besar daripada 10,00, maka terjadi multikolinearitas. Nah, saat ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial SPSS terkait uji multikolinearitas. Kasus yang akan kita gunakan adalah seorang peneliti ingin meneliti apakah terdapat gejala multikolinearitas untuk model regresi antara pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 di MA Pelita Biru. Yang pertama adalah kita persiapkan SPSS-nya seperti ini. Kita klik variable view sehingga muncul fitur dengan nama name dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan 3 variabel yang sudah tertera dalam contoh kasus tadi. Yang pertama motivasi. Yang kedua adalah minat. Yang ketiga adalah prestasi. Kemudian pada kolom desimal kita pastikan 0. Dan pada label kita masukkan sesuai dengan namanya, motivasi atau X1, minat atau X2, dan prestasi atau Y. Lalu, kita perhatikan untuk kolom measure ini pastikan sudah berbentuk scale. Lalu kita klik data view. Nah, di sini sudah muncul ketiga variabel yang kita buat tadi. Selanjutnya adalah kita buka tabulasi data yang sudah kita buat terkait kasus yang tadi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan ada 12 data dari masing-masing variabel. Caranya adalah kita tinggal memindahkan saja atau mengcopy paste dari Word ke SPSS. Nah, jikalau sudah seperti ini, kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear. Lalu, untuk variabel prestasi kita pindahkan ke Dependent, untuk variabel motivasi kita pindah ke Independent, dan untuk variabel minat kita juga pindahkan ke Independent. Lalu klik Statistik, centang Estimates, centang Model Fit, centang Covariance Matrix, dan juga dicentang Collinearity Diagnostic. Continue, kita pastikan untuk metode ini sudah enter, lalu OK. Ini adalah output SPSS dari uji multikolinearitas yang baru saja kita lakukan. Sudah saya pindahkan di sini. Nah,
Untuk melihat ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, kita cukup memperhatikan tabel output koefisien. Karena di tabel koefisien ini ada tabel toleransi dan VIF sesuai dengan materi yang kita pelajari. Langsung kita lihat bagaimana interpretasinya. Berdasarkan tabel koefisien, dapat diketahui bahwasanya nilai standar error dari kedua variabel adalah kurang dari 1,00, di mana motivasi itu 0,215 dan minat adalah 0,249. Selain itu, nilai koefisien beta dari kedua variabel juga kurang dari 1,00, di mana motivasi sama dengan 0,190 dan minat sama dengan 0,760. Maka dapat dikatakan bahwa nilai standar errornya rendah dan multikolinearitas tidak terdeteksi. Untuk yang kedua, berdasarkan tabel koefisien diketahui bahwasanya nilai toleransi untuk variabel motivasi dan minat adalah sama-sama 0,394, yang artinya lebih besar daripada 0,10. Sementara untuk nilai VIF, variabel motivasi dan minat juga sama-sama 2,537, yang artinya lebih kecil daripada 10,00. Mengacu pada dasar keputusan dalam uji multikolinearitas, melihat nilai toleransi dan VIF-nya, maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi uji multikolinearitas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.